Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Yai, selamat pagi para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Alfiyah, masih dalam bab akun nasas ya. Baiklah, sebelum dilanjut pada penjelasan dan pembacaan logat, marilah kita bacakan dulu 3 bait yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mangga. Pada pembacaan logat untuk bait yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waksus sareng kedah nangtoskeun anjeun bifain ku harap atap fa atpama kana ngatapkeun maktub laisa sanes itu ma silatan eta silah alalladzi kana maktub aleh istaqarra parantos narima tetep naon annahu sayaktosna itu alladzi asilatu eta silah. Nah, sama-sama logatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan bagaimana yang pertama atap dengan pa menunjukkan tartib itisol, atap dengan suma tartib inpisol, dan telah menjelaskan kalimat yang seperti apa. Kalimat yang ditentukan harus diatapkan dengan wau, yaitu kalimat apabila maktubnya tidak cukup diatapkan dengan wau. Contohnya kemarin kalimat-kalimat yang mengandung musyarakah, ihtasoma jaidun wa amrun. Jadi kalimat yang mengandung musyarakah harus dengan wau. Sekarang kalimat yang harus diatapkan dengan pak, berarti masalah nomor kedua. Yang kedua, kalimat yang harus diatapkan oleh pak, gambarannya yang seperti apa? Wasus atau balesa silatan. Ma itu jumlah, harus mengatapkan dengan pak
apabila atapnya kalimat jumlah, tapi malesa silatan, jumlahnya kalimat yang lain silah. Jadi apabila mengatapkan jumlah, jumlahnya yang bukan silah. Mengatapkan jumlah yang jumlahnya bukan silah, huruf atapnya harus dengan pak. Mengatapkan kepada apa? Alaladi kepada maktub alaih istakoro anausilah. Mengatapkan kepada maktub alaih yang jumlahnya jadi silah. Jadi begini gambarannya. Mengatapkan kalimah jumlah yang bukan silah diatapkan kepada jumlah yang menjadi silah. Mengatapkannya harus dengan harap atapa. Tidak boleh mengatapkannya selain pak, misalnya dengan wawu atau ao. Jadi batasannya kalimat yang diatapkan oleh pak apabila mengatapkan jumlah yang bukan silah, yang ma'tuf alaihnya jumlah yang menjadi silah. Contohnya coba dibuka. Ja'aladi, ja'a telah datang, aladi anu, yatiru anu hiber itu ladi. Aladi yatiru itu jadi ma'tuf alaih adalah jumlah. Payagdobu, yagdobu itu jumlah piliah, tetapi jadi atap bukan silah. Lapad yagdobu jadi atap, diatapkan kepada jumlah yang menjadi silah yaitu yatiru. Ja'aladi yatiru payagdobu jaidun adubaba, yang menjadi contoh lapad payagdobu. Payagdobu itu jadi atap yagdobu itu jumlah piliah, yagdobu fi'il jaidun fa'il, adubaba maf'ul. Mengatapkan jumlah yagdobu jaidun jumlah. Yagdobu jaidun itu jumlahnya bukan silah, diatapkan kepada jumlah yang menjadi silah, yaitu lapad yatiru. Yatiru itu jumlah jadi silah lapad apa? Aladi. Wa kulluha yaljamu ba'dahu silah ala domirin laikin musta'milah. Ja'aladi yatiru payagdobu jaidun adubaba. Yagdobu itu adalah jumlahnya bukan silah, diatapkan kepada yatiru. Yatiru itu jumlah, tapi yatiru itu jumlah jadi silah. Jumlah yang bukan silah sama-sama yo. Jumlah yang bukan silah diatapkan kepada maktub alaih yang menjadi silah. Kepada maktub alaih yang menjadi silah. Mengap diatapkannya harus dengan pak. Diatapkannya harus dengan pak. Karena mengandung makna tartib ittisol. Karena mengandung makna tartib ittisol. Coba secara mana? Ja'aladi yatiru telah datang itu, setelah datang itu apa? Payagdobu marah jaid kepada apa? Mulanya kepada lalat adubaba. Jadi marah itu setelah terbangnya lalat apa? Setelah terbang, jadi berarti mengandung tartib. Jadi karena mengandung tartib ittisol tidak boleh diatapkan selain pak, karena mengandung mana tartib. Jadi dia marah itu setelah terbangnya apa? Lalat. Jadi marah itu setelah apa? Setelah terbang lalat. Jadi mengapa harus dengan pak? Karena mengandung makna apa? Tartib ittisol. Tidak boleh diatapkan selain wawu. Kesimpulannya, apabila atapnya jumlah yang bukan silah diatapkan kepada jumlah yang menjadi silah, huruf atap itu harus dengan pak. Tidak boleh selain pak. Misalnya dengan pak, dengan am atau dengan ao, dengan bal, tidak boleh. Ini termasuk mutlakul jam'i nomor kedua. Yang pertama wawu, yang kedua pak. Jadi ja'aladi yatiru payagdobu jaidun adubaba.
Yang menjadi atap yaqdobu itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah bukan silah, diatapkan kepada jumlah yang menjadi silah. Ketentuannya huruf atapnya harus pa, tidak boleh huruf atapnya selain pa. Misalnya dengan waw, ja'aladi yatiru wa yaqdobu jaidun adubaba, tidak boleh, harus dengan pa. Mengapa harus dengan pa? Jaid marah itu setelah terbang lalat gitu, jadi mengandung mana tartib ittisol. Kemarin walpa ulit tartibi bit tisoli wasuma bit tartibi bin pisoli. Jadi bahwa pa itu mengandung tartib intisol. Mengapa harus dengan pa? Karena mengandung makna tartib ittisol. Di jaid marah itu setelah terbangnya burung atau lalat. Ja'aladi yatiru payaqdobu jaidun adubaba. Jadi mata telah datang, telah terbang, setelah terbang payaqdobu, kemudian marah jaidun, marah kepada apa? Adubaba, kepada apa? Lalat. Ini lalat aladi itu hewan atau serangga yang terbang. Jaid marah kepada apa? Adubaba. Ja'aladi yatiru payaqdobu jaidun adubaba. Yang menjadi contoh payaqdobu, yaqdobu jadi atap, pa huruf atap diatapkan kepada yatiru. Yaqdobu itu jumlah yang bukan silah, diatapkan kepada jumlah yang menjadi silah. Kesimpulannya, apabila kalimah jumlahnya bukan silah, diatapkan kepada jumlah yang menjadi silah, huruf atapnya harus dengan pa. Tidak boleh huruf atapnya selain pa. Sok jang-jang disimpulkan coba. Ya baiklah, jadi untuk bait yang pertama kesimpulannya itu menjelaskan tentang kalimat yang harus diatapkan dengan harap atap pa, ya tidak boleh dengan harap atap selain pa. Apa saja itu? Yaitu apabila mengatapkan, jadi si maktubnya itu kalimat jumlah, ya jumlah fi'liyah, ya diatapkan kepada jumlah yang menjadi silah. Jadi sebelumnya ada isi mausul, kan isi mausul itu membutuhkan silah. Silah itu jumlah sesudah isim mausul. Nah, ada jumlah yang diatapkan kepada jumlah yang menjadi silah dari isim mausul. Ya, yang diatapkannya bukan jadi silah, tidak jadi silah. Maka harap atapnya itu wajib dengan harap atap pa, tidak boleh dengan selain pa. Tadi dalam contoh ja'aladi yatiru. Nah, itu yatiru itu adalah jumlah yang menjadi silah karena mengandung domir yang kembali kepada isim mausul, ya. Itu statusnya menjadi maktub alaih. Nah, kemudian ada lafaz yaqdobu. Yaqdobu itu diatapkan kepada lafaz yatiru, berarti jadi maktub jumlah tapi tidak menjadi silah, diatapkan kepada jumlah yang menjadi silah. Nah, itu harus dengan harap atap pa. Ja'aladi yatiru payaqdobu zaidun adubaba. Ya, tadi Pak Yai menjelaskan kenapa harus dengan harap atap pa? Karena pa itu mengandung makna tartib ittisol. Ada juga yang berpendapat karena mengandung makna sababiyah, ya. Nah, jadi tartib ittisol. Jadi jaid marah itu setelah terbangnya lalat, ya. Jadi lalatnya terbang kemudian jaid marah. Jadi ada sebab jaid marah itu karena lalatnya terbang. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi, kalimah yang diatapkan harap atapnya wajib dengan pa, yaitu apabila kita mengatapkan jumlah yang bukan silah kepada jumlah yang menjadi silah, maka harap atapnya wajib dengan pa. Sudah cukup. Baiklah, kita lanjut pada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. I'tib pedang ngatapkeun anjeun bihatta kulapad hatta wa'don kana sebagai
kana sakabehna wala yakunu sareng henteu kabuktosan itu ba'don illa goyatal ladzi angin eta panyeepan tina kalimah itu kalimah maktub alum ini illa goyatal ladzi angin eta panyeepan tina maktub aleh tala parantos nyanding itu ba'don kana itu alladzi ya bangga sama-sama menjelaskan aturannya kalimah yang harus diatapkan dengan pa. Jadi yang pertama aturan bagaimana kalimah kalau diatapkan dengan wawu. Yang kedua aturan kalimah yang diatapkan dengan pa. Yang ketiga bagaimana kalimah yang diatapkan oleh hatta. Ini kalimatnya i'tib ba'don. Harus mengatapkan kamu ba'don. Ba'don itu makna sebagian, ay juz'an. Jadi bihata dengan kalimat hatta, ala kulin kepada keseluruhan. Ala kulin maksudnya begini, mengatapkan wa atap dengan hatta itu harus mengandung makna, atapnya harus mengandung makna ba'don atau juz. Maktub alaihnya harus mengandung makna keseluruhan atau kul. Jadi mengatapkan kesebagian kepada keseluruhan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada deduksi induksi itu. Mengatapkan induksi kepada deduksi. Mengatapkan sebagian kepada keseluruhan. Mengatapkan juj ala kul lamun cek ilmu mantek mah. Mengatapkan sebagian kepada keseluruhan. Atapnya sebagian, maktub alaihnya keseluruhan. Contohnya akal tus sama kata saya telah memakan ikan, kulnya ikan, hatta ro'saha sehingga kepalanya ikan. Jadi ro'sa itu menjadi atap, juj, kulnya ikan timimiti buntut nepi kana hulu, mulai ekornya sampai kepalanya ikan. Sekarang roksanya kepalanya. Jadi kepala itu sebagian dari ikan. Kulnya ikan, ba'donnya apa? Roksa. Kepala itu merupakan mengatapkan sebagian kepada keseluruhan atau mengatapkan juj ala kulin. Mengatapkan ba'don ala kul, artinya mengatapkan sebagian kepada keseluruhan, mengatapkan juj ala kulli dalam ilmu mantek, mengatapkan juj ala kulli, mengatapkan sebagian kepada keseluruhan. Contohnya akal tu telah memakan saya asamaka ikan, ikan itu kul. Kul ikan itu mulai ekor sampai kepala. Walayakunu ila goyataladi tala. Tidak akan ada dengan hatta itu kecuali menghabiskan keseluruhannya. Tala yang mengikuti. Jadi mengatapkan dengan hatta itu ada dua catatan. Yang pertama mengatapkan sebagian kepada keseluruhan atau mengatapkan juj kepada kul, atapnya juj terus maktub alaihnya kul, mengatapkan juj kepada kul, mengatapkan sebagian kepada keseluruhan sama-sama, mengatapkan sebagian sok, mengatapkan sebagian
kepada ma'tuf alaih keseluruhan atau mengatapkan juj kepada kul. Contohnya akal tu sama kata saya telah memakan ikan. Asama kata sebagai maktub alaih mengandung makna kul. Maksudnya kul seluruh ikan mulai ekor sampai kepala. Hatta roksaha merupakan bagian dari ikan atau ba'do samak atau juz'us samak mengatapkan sebagian kepada maktub alaih keseluruhan hanya dihabiskan dengan kecuali dihabiskan keseluruhannya. Jadi lamun ngadahar ikan teh teu disesakeun debeakeun jeung hulu-huluna. Buntutna di dahar, dadana di dahar, nepi ka huluna ge debetak. Wala yakunu goyatala ditala. Jadi catatannya kalau atap dengan hal itu ada dua. Yang pertama mengatapkan juj, mengatakan sebagian kepada keseluruhan. Yang kedua penghabisan secara keseluruhan. Ila goyatala ditala. Ila layakunu, coba dibuka betnya. Layak walayakunu dan tidak ada sebagian itu kecuali dihabiskan. Hulu nate dibeakeun ngadar kuring kana lauk nepi ka hulu nage dihabiskeun dihidas kabeh gitu. Dibeakeun we jeung hulu-huluna ngadar saya memakan ikan itu dengan kepalanya dihabiskan. Jadi kesimpulannya mengatapkan apabila kalimah mengatapkan sebagian kepada keseluruhan atau mengatapkan ba'don ala kuli atau juz'un ala kuli, atapnya sebagian ma'tub alaihnya keseluruhan, huruf atapnya harus dengan hata. Akal tu sama kata saya memakan ikan hatta rosaha sehingga dihabiskan dengan kepalanya, tidak disisakan. Timitin huluna sampai kepalanya dihabiskan. Akal tu sama kata, asama kata jadi maktub alaih, roksa dinasabkan menjadi atap, huruf hatapnya hata. Hata itu mengandung dua makna. Satu makna mengatapkan sebagian kepada seluruhan dan mengandung makna menghabiskan. Memakan ikan dihabiskan dengan kepala-kepalanya. Dan antara atap dan maktub alaih, atap itu mengikuti kepada maktub alaih. Maksudnya maktub alaihnya dimakan dulu baru atapnya dulu. Jadi atap itu setelah maktub alaih. Jadi maktub alaih itu atap itu disandingkan dengan atapnya. Jadi akal tu sama kata hatta rosaha yang menjadi contoh hatta rosaha. Hatta rosaha itu roksa itu merupakan bagian daripada ikan, mengatapkan bagian kepada keseluruhan. Huruf atapnya harus dengan hatta. Apabila mengatapkan sebagian kepada keseluruhan, huruf atapnya harus dengan hatta.
Jadi ini sudah ada 3 catatan. Catatan pertama, apabila kalimat maktub alaihnya membutuhkan kepada atap, huruf atapnya harus dengan wawu. Catatan yang kedua, apabila atapnya jumlah diatapkan kepada, apabila mengatapkan jumlah yang bukan silah diatapkan kepada jumlah yang menjadi silah, diatapkannya harus dengan pak. Catatan yang ketiga, apabila atap mempunyai makna sebagian diatapkan kepada keseluruhan, huruf atapnya harus dengan hatta. Contohnya akal tu sama kata hatta rosaha. Kesimpulannya dalam bait ini, apabila mengatapkan kalimat sebagian kepada maktub alaih yang mempunyai makna keseluruhan, huruf atapnya harus dengan ata. Contohnya akal tu sama kata hatta rosaha. Rosaha adalah atap, maktubnya as-sama kata, huruf atapnya dengan hatta. Mengapa huruf atapnya hatta? Karena atapnya mengandung makna sebagian, maktub alaihnya mengandung makna keseluruhan. Sok jang simpulkan lagi. Jadi kesimpulan untuk bait yang kedua ini menjelaskan tentang maktub yang diatapkan dengan lafaz hatta. Jadi lafaz hatta itu digunakan untuk mengatapkan sebagian kepada keseluruhan. Ba'don bihat taktib ala kulin gitu ya. Jadi ketika mengatapkan, jadi si maktub itu merupakan bagian daripada maktub alaih. Tadi Pak Yai memberikan contoh akal tu sama kata hatta roksaha. Maktub alaihnya as-sama kata. Ya, as-sama kata itu artinya apa? Ikan. Ya, ikan itu secara keseluruhan bentuk ikan. Nah, bayangkan bentuk ikan siga kumaha gitu kan ya. Jadi akal tu sama kata ya. Jadi maktub alaihnya ikan secara utuh gitu ya, keseluruhan berarti ya. Hatta roksaha. Hatanya harap atap, roksahanya itu jadi maktub. Nah, maktubnya itu kepala ikan. Kepala itu bagian daripada ikan. Jadi apabila mengatapkan sebagian kepada keseluruhan, maktubnya merupakan bagian daripada maktub alaih, itu harap atapnya harus dengan lafaz hatta. Ya, kenapa? Karena lafaz hatta itu mengandung, tadi Pak yang menjelaskan, mengandung makna goyah ya atau penghabisan ya. Kemudian berfungsi untuk mengatapkan sebagian kepada keseluruhan. Kalau dalam istilah mantek tadi Pak Yai menjelaskan mengatapkan juz kepada kul. Juz itu bagian, kul itu keseluruhan. Kalau di dalam bahasa kimia elemen ya, elemen itu bagian-bagian. Ada kalimat elemen ya, model jaringan, ada elemen. Elemen itu bagian. Strukturnya begitu. Sudah teruskan Jang. Nah, kita lanjut pada bait yang terakhir, bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'am. Sareng ari lapad am. I'tib. Eta kedah ngatapkeun anjeun. Biha ku itu am. Isra hamzit taswiyati. Dinasabada hamzah taswiyah. Aw hamzatin. Atanapi dinasabada hamzah. Mugniyatin. Anu nyugihkeun itu hamzah. Anlap di ayin. Tina lapad ayun. Enggak sama-sama. Huruf atap itu ada berapa? 10. Ada berapa huruf atap? 10. Yang 10 dibagi 2. Ada yang mengandung mutlakul jam'i apa? Ada yang mengandung mutlakul jam'i.
ada yang mengandung labdon pakot. Ada yang mengandung labdon pakot. Mutlakul jam'i ada 6. Mutlakul jam'i ada 6. Satu apa? Wau. Kedua? Ketiga? Kelima? Keenam? Kalau wa'am yang keberapa? Kelima. Satu wawu apa? Satu wawu. Kedua suma. Ketiga pa. Keempat hata. Kelima am. Yang keenam ao. Wal atfu mutlakon biwal sumapa ini akan menjelaskan huruf ataf yang mengandung mana mutlak yang kelima. Bagaimana aturannya menggunakan huruf ataf am. Pertama wa am bihaktib, maksudnya harus membuat kalimat am itu bagaimana aturannya? Aturannya ada dua. Yang pertama isra hamji taswiyah, apabila setelah am itu setelah hamzah yang mengandung taswiyah. Hamzah taswiyah itu adalah hamzah yang sebelumnya ada sawaun. Coba dengarkan ulah Pulawang Palaweng. Aturan membikin harap atap dengan am sok. Aturan membikin harap atap dengan am. Apabila amnya setelah hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah setelah kalimat sawaun. Hamzah setelah kalimat sawaun. Contohnya sawaun. Ari hukum eta sarua. Alaya manfaat ka abdi. Akumta. Nahanang tung anjeun. Am qo'adda atawa diuk anjeun. Ini maksudna kieu rek nangtung sarua, rek diuk sarua. Sawa ke urang mah ek nangtung pek, ek diuk pek ke urang mah sarua we kieu. Sawaun alaya akumta am qo'adda. Yang menjadi contoh am qo'adda. Akumta jadi maktub alaih, qo'adda jadi atap, am huruf atapnya setelah hamzah taswiyah. Akumta disebut hamzah taswiyah. Mengapa akumta disebut hamzah taswiyah? Sebab hamzahnya setelah sawaun. Sawaun alayya akumta am qo'adda. Jadi dalam bait ini tuh ada dua gambaran. Yang pertama adalah mengatapkan huruf atap dengan am. Catatannya harus setelah hamzah taswiyah. Akumta itu hamzah sebelum hamzah taswiyah. Am qo'adda. Akumta am qo'adda. Menjadi contoh am qo'adda. Huruf atap am aturannya harus setelah hamzah taswiyah. Akumta hamzah taswiyah. Am qo'adda hamzah taswiyah itu sebelum sawaun. Sawaun alaya akumta am qo'adda. Hukum bagi saya sama. Apakah kamu duduk atau apakah kamu berdiri atau duduk kamu. Pokoknya mah mau kamu duduk, mau kamu berdiri, bagi saya mah sama. Sawaun alaya akumta am qo'adda. Mengatapkan dengan am, catatan pertama harus setelah hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah itu apa?
hamzah taswiyah itu hamzah setelah kalimat sawaun. Sawaun alaya akumta amku ada. Setengah bait lagi au hamjatin atau setelah hamzah an mugnin dari kecukan an labdin dari lapad mugniatin yang cukup an labdi ayin dari lapad ayun. Maksudnya hamzah cukup dina tempat ayun, maksudnya hamzah dengan ayun, hamzah dengan amnya itu adalah ada posisinya ada di dalam tempat ayun atau bisa digantikan dengan lapad ayun. Contohnya ajaidun indaka amrun. Ajaidun apakah jaid nah ari jaid indaka eta tetap deket anjun eta tetap deket anjeun amrun atau Umar. Yang menjadi contoh hamzah dan am itu posisinya di tempat ayun. Jadi ajaidun indaka amrun itu posisinya bisa diganti dengan ayyuhuma indaka. Jadi ajaidun dan amrunnya bisa digantikan dengan ayun. Jadi coba baitnya dibuka, lupa lagi. Au hamjatin atau setelah hamzah an labdi ayin mugniatin dari lapad yang cukup dengan lapad ayun. Maksudnya hamzah dan amnya posisinya di tempat ayun atau bisa digantikan dengan ayun. Seperti contoh yang barusan ajaidun indaka amrun. Ajaidun apakah jaid indaka di dekat anjeun atau Umar. Apakah jaid atau amrun di dekat kamu itu. Apakah jaid atau amrun di dekat kamu. A indaka jaidun amrun. Hamzah dengan am itu posisinya di tempat ayun. Bisa diganti dengan ayyuhuma indaka. Apakah dia berdua indaka di dekatmu. Jadi apabila mengatapkan kalimat dengan am, catatannya aturannya ada dua. Pertama, setelah hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah setelah sawaun. Sawaun alaya akum ta am qoadda. Itu sawaun ari hukum eta sarua alaya bagi saya aku ada apakah kamu duduk am kumta apakah kamu berdiri. Pokoknya mah bagi saya mah ente berdiri ente duduk sama. Itu adalah hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah setelah sawaun. Catatan yang kedua, apabila hamzahnya dengan amnya itu posisinya ada di tempat ayun. Contohnya ajaidun indaka amrun. Ajaidun apakah jaid indaka di depanmu amrun atau Umar. Sama posisinya hamzah itu dan amnya itu dina tempat ayun atau bisa diganti dengan ayun, kalimatnya diganti dengan domir. Ajaidun indaka amrun sama dengan kalimat ayyuhuma indaka. Apakah dia berdua di dekat kamu? Ayyuhuma indaka. Kalau dengan atap harus dengan am. Contohnya ajaidun indaka amrun. Ajaidun indaka amrun itu posisinya ada di tempat ayun setelah istifham. Ayyuhuma indaka. Apakah dia berdua di dekatmu? Ayyuhuma indaka. Ayu jaidun indaka amrun. Apakah jaid di dekatmu atau Umar? Itu posisinya an labdi ayun mugnin. Artinya
cukup bisa digantikan dengan lafaz ayun. Jadi apabila mengatapkan dengan am, catatannya ada dua. Pertama, amnya setelah hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah setelah sawaun. Contohnya sawaun alayya akumta am qa'adta. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila setelah hamzahnya itu adalah posisinya di tempat ayun. Contohnya ajaidun indaka am amrun. Ajaidun apakah jaid, indaka dekat kamu, am amrun. Ini terjemah bebasnya, apakah Jaid atau Umar dekatmu, itu bisa digantikan dengan ayu. Ayuhuma indaka, apakah dia berdua di dekatmu, itu harus diatapkan. Jadi apabila kalimat yang menggantikan posisinya setelah ayun, diatapkannya harus dengan am. Contohnya ajaidun indaka am amrun. Ajaidun indaka am amrun itu sama dengan ayuhuma indaka. Ajaidun indaka am amrun sama dengan ayuhuma indaka. Apakah dia berdua di dekatmu? Sudah jengjang, simpulkan lagi ayo. Ya, jadi kesimpulan untuk bait yang ketiga ini menjelaskan tentang haraf atap am. Ya. Seperti apakah yang harus diatapkan dengan lafaz am? Tadi Pak Yai menjelaskan sebagaimana dalam bait yang harus diatapkan dengan am itu ada dua gambaran. Ya. Yang pertama, apabila si amnya itu berada posisinya sesudah hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah itu yaitu hamzah yang sesudah lafaz sawaun, atau sebelum si hamzahnya itu ada lafaz sawaun. Dalam contoh sawaun alayya akumta, dalam lafaz kumta ada hamzah, sebelumnya ada lafaz sawaun. Nah, hamzah dalam lafaz akumta itu disebut hamzah taswiyah. Ya. Kemudian diatapkan mengatapkan lafaz qa'anta kepada lafaz kumta. Harus dengan am. Kenapa? Karena sebelumnya ada hamzah taswiyah. Jadi sekali lagi, untuk mengatapkan dengan lafaz am itu si amnya yang pertama harus sesudah hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah ialah hamzah yang sebelumnya ada lafaz sawaun. Kemudian untuk yang kedua, diatapkan dengan lafaz am itu apabila hamzahnya, antara hamzah dengan amnya itu bisa digantikan dengan lafaz ayun, atau si am dan hamzahnya itu menempati tempat lafaz ayun. Dalam contoh azaidun indaka am amrun. Ya. Azaidun indaka am amrun itu bisa diganti dengan lafaz ayun, kemudian ditambah dengan domir jadi ayyuhuma indaka. Jadi maknanya sama ya. Antara azaidun indaka am amrun dengan kata ayyuhuma indaka itu sama ya, sama-sama bertanya antara kedua orang yang berada di dekat seseorang gitu ya. Jadi azaidun indaka am amrun, apakah Zaid berada di dekatmu atau Umar, sama saja dengan kata ayyuhuma indaka gitu. Seperti itu mungkin. Udah cukup. Ya, baiklah, jadi kita simpulkan dari awal. Untuk yang pertama tadi yang harus diatapkan dengan haraf atap fa, yaitu apabila mengatapkan jumlah yang bukan silah kepada jumlah yang menjadi silah, maka haraf atapnya harus dengan fa. Ya, contoh ja'alladzi yatiru fayagdobu zaidun ad-dubaba. Kemudian yang kedua, aturan mengatapkan dengan haraf atap hatta, yaitu apabila mengatapkan sebagian kepada keseluruhan. Contoh akaltu sama kata hatta roksaha. Ya, jadi si maktubnya juz daripada maktub alaih, bagian dari keseluruhan maktub alaih itu haraf atapnya harus dengan hatta. Kemudian yang terakhir, aturan mengatapkan dengan haraf atap am.
ada dua syarat. Yang pertama, amnya harus sesudah hamzah taswiyah, seperti dalam contoh sawaun alayya akumta amko anta. Yang jadi catatan, yang dimaksud dengan hamzah taswiyah itu hamzah yang sebelumnya ada lafaz sawaun. Kemudian untuk yang kedua, apabila hamzahnya si hamzah dan amnya itu menempati posisi lafaz ayun atau bisa digantikan dengan lafaz ayun. Contoh azaidun indaka amrun, itu bisa diganti dengan ayyuhuma indaka. Maka harap atapnya harus dengan Sudah cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sebelum ditutup kita doakan, mudah-mudahan Pak Yai diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian untuk pertemuan kita pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.